kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua itu adalah dari Adam dan Adam itu dari debu. Bang Haji ingin memastikan relasi antar manusia, baik itu Ba'alwi atau Bani Jawi, semuanya sama. Tanpa harus bagaimana jasad dari Ba'alwi itu harus lebih kelas, lebih tinggi daripada jasad Bani Jawi. Jangan seperti itu. Saya ingin membahas 3 hal sebelum memaparkan ketiga hal ini. Saya ingin mengawali pada sebuah simpulan saya terhadap fenomena diskursus nasab ini, relevansinya dengan Bang Haji Roma Irama. Mabuk nasab Ba'alwi ini itu sudah sampai pada titik kritis. Posisi Bang Haji adalah posisi terapisnya. Bang Haji lah terapisnya. Nah, kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman dan Dr. Sugiharto, Dr. Sugeng Sugiharto dan Profesor Manahim Ali itu dalam posisi seperti ini sebagai diagnosanya, sosok-sosok yang mendiagnosa. Nah, posisi saya ini menghibur saja, menghibur teman-teman Pak Ali, juga menghibur teman-teman dari Kiai Imad. Dalam perspektif akademik saja saya posisinya di sini. Lah, pembahasan pertama sebenarnya Bang Haji ingin membuktikan komitmen persahabatannya dari perspektif kemanusiaan. Jadi kalau meminjam istilah sebuah sajak itu, idza ahabbaka ahadun bisidqin la yataghayyara mahma kanat az-dzuruf. Jadi ketika ada seseorang yang mencintaimu dengan benar, dia tidak akan berubah seperti apapun keadaannya. Nah, Bang Haji Roma Irama dalam konteks ini itu ingin membuktikan cinta sejatinya dalam konteks kemanusiaan tanpa dipengaruhi nasab. Dan Bang Haji sebenarnya juga menginginkan dari klarifikasi beliau yang saya tonton dari awal sampai akhir itu, Mas, itu ingin tetap mengajak sistem persaudaraan, relasi kemanusiaan tanpa dipengaruhi oleh nasab. Terkait dengan nasab, biarlah realitas yang berbicara, dan itu jangan mempengaruhi titik relasi kemanusiaan dalam persahabatan. Sampai Bang Haji meneteskan air mata itu, saya lihat bentuk totalitas persahabatan beliau dalam konteks relasi kemanusiaan. Kemudian yang kedua, di situ Bang Haji ingin memastikan relasi kemanusiaan itu adalah sebuah relasi yang didasarkan pada wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa atasimu bihablillahi jami'a. Jadi ayat dari surat yang berbeda antara tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan dalam ayat yang lain beliau juga mengutip dalam ayat dari surat yang lain beliau juga mengutip wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ini bukti bahwa relasi kemanusiaan beliau itu didasarkan kepada untuk saling nasihat-nasihati dalam konteks kebenaran dan dalam konteks kesabaran, juga dalam konteks berpegang teguh pada tali Allah, yaitu Islam. Sebenarnya ini yang ingin ditekankan oleh Bang Haji Roma Irama dari pembahasan saya yang pertama, Mas Yusuf. Yang kedua, Bang Haji sebenarnya ingin memberi ruang hak atas potensi manusia tanpa dirusak dengan amarah. Jadi Bang Haji itu betul-betul clear dalam konteks meletakkan potensi manusia. Potensi manusia itu kan ada roh,
Roh punya nutrisi, nutrisinya adalah membangun keutuhan relasi dengan Allah sebagai sebuah fitrah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, hatta bahkan orang mengaku ateis sekalipun itu sebenarnya hanya dalam konteks lisannya, tapi hatinya secara fitrah tidak bisa dilepaskan dengan Allah, karena itu bagian daripada nutrisi roh manusia. Dan yang kedua, manusia itu ada potensi kolab. Potensi kolab ini butuh nutrisi. Nutrisinya adalah empati simpati terhadap kemanusiaan. Dan itu ingin direfleksikan oleh Bang Haji, bagaimana beliau tetap ingin mempotensikan hatinya dalam ruang kemanusiaan dengan dalam diskursus nasab ini dengan para habaib untuk tetap merefleksikan kasih sayang dan cinta. Potensi yang ketiga dalam diri manusia adalah al-aqlu, yaitu akal. Akal juga butuh nutrisi. Nutrisinya adalah membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sehingga Bang Haji, meskipun beliau adalah seorang seniman besar yang cenderung lebih mengedepankan aspek zauk, rasa, tetapi Bang Haji tetap rasional. Memahami sesuatu itu secara rasional, bukan hanya dalam aspek perasaan saja, emosi rasa saja, tapi juga perspektif nalar, sehat. Ini menarik, seorang musisi legendaris masih mempotensikan akal untuk memahami sesuatu secara objektif, mana yang rasional dan mana yang tidak rasional, termasuk hasil diagnosa kenasaban dari riset Kiai Imad, kemudian Dr. Sugeng dan Prof. Manahim Ali, itu adalah bentuk rasionalitas yang memang harus dipahami secara rasional, jangan dipahami secara emosional. Dan yang potensi keempat adalah anafas. Nafas ini kan banyak transformasinya. Yang pertama, yang paling rendah adalah nafsu amarah bisu. Nafsu yang selalu didorong untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, Bang Haji ingin nafsu ini dipatok dalam konteks mutmainnah. Artinya apa? Apalah artinya sebuah nasab untuk dipertahankan dalam konteks amarah seperti itu? Bukankah lebih baik nafas itu dipatok dalam konteks mutmainnah, sehingga ada hal yang paling penting dalam hidup ini, yaitu kemanusiaan, keadilan, dan persamaan, tanpa harus mengglorifikasi atau bahkan menginterpolasi nasab yang justru malah merusak relasi kemanusiaan. Bang Haji ingin menekankan ke sini, Mas Usul. Kemudian yang terakhir dari simpulan saya setelah nonton klarifikasi dari Bang Haji Roma Irama, itu saya membaca Bang Haji ingin ingatkan dua hal yang berbahaya pada diri manusia, yaitu al-amthal wal ajsam. Ada kecenderungan manusia itu membuat pengandaian dan perumpamaan dalam hidupnya yang akan menjatuhkan manusia pada halusinasi dan imajinasi yang negatif. Dan Bang Haji ingin mengajak sebuah perumpamaan atau pengandaian dalam hidup itu mestinya harus diarahkan dalam bentuk perumpamaan atau pengandaian yang lebih realistik, yang lebih mengarah pada karya-karya yang lebih bermanfaat. Jangan sampai perumpamaan itu hanya jatuh pada pola-pola glorifikasi atau mengunggul-unggulkan leluhur yang tidak rasional, yang tidak empirik, yang tidak realistik, yang justru akan menjerumuskan arah hidup manusia. Toh pada akhirnya kalau sudah mengglorifikasi, orang bisa mengglorifikasi, setelah mengglorifikasi mau apa? Ibaratnya kalau orang itu membayangkan pengen naik pesawat, setelah naik pesawat lalu mau apa? Membayangkan pengen makan sate, setelah makan sate lalu mau apa? Mengglorifikasi nasab, mengunggul-unggulkan leluhur secara berlebih-lebihan, kalau sudah selesai mengglorifikasi, mengunggul-unggulkan lalu mau apa? Sebenarnya kan hanya pada tataran perumpamaan saja itu. Karenanya hal-hal seperti itu untuk dihentikan, jangan jatuh pada hidup yang perumpamaan atau pengandaian yang berlebihan. Kemudian ajsam.
ajasa manusia semuanya sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua itu adalah dari Adam dan Adam itu dari debu. Bang Haji ingin memastikan relasi antar manusia, baik itu Ba'alwi atau Bani Jawi, semuanya sama. Tanpa harus bagaimana jasad dari Ba'alwi itu harus lebih kelas, lebih tinggi daripada jasad Bani Jawi. Jangan seperti itu. Jadi betul-betul langkah-langkah Bang Haji itu ingin membangun sistem kesetaraan secara total, Mas Yusuf. Dan itu ingin beliau buktikan tidak hanya dalam konteks lagu-lagu yang beliau ciptakan, tapi Bang Haji ingin betul-betul membuktikan dalam konteks ruang kehidupan ini secara real dan nyata. Hidup itu mesti harus dibangun dalam konteks keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Sebagai penutup, toh pada akhirnya, dan di situ juga disebutkan oleh Bang Haji, Bang Haji menegaskan sebuah ayat Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ada di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa di sisi Allah. Yang paling mulia di antara manusia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bang Haji dalam klarifikasi itu sebenarnya isinya bisa saya pahami ingin ke sana, Mas Yusuf. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ki Ubedillah. Memang fenomena Bang Haji Roma ini adalah sosok musikus legendaris, sampai-sampai Menteri Agama mengatakan bahwa ini dalam satu podcastnya, sampai hari ini belum ada penyanyi dangdut sekelas Bang Roma. The only one Roma Irama in the world. Dia menggunakan musik dan lagunya sebagai media dakwah. Ini ungkapan Menag ini saat memberikan sambutan pada refleksi dan proyeksi Kemenag di Jakarta, yaitu tanggal 27 Desember 2004 lalu. Selain bernyanyi, Bang Haji bisa silat dan bela diri. Kita perlu ahli waris intelektual seperti ini. Baik, itulah sekelumit tentang Bang Haji, dan Bang Haji sangat punya integritas sehingga ketika kemarin terjadi accident lah, bukan accident tetapi terjadi peristiwa di mana ketika memberikan dakwah di LD PBNU kemudian sedikit menyinggung masalah nasab, karena di situ ada salah satu habaib yang juga kawannya, dia memprediksi ini akan hangat kembali, dan betul. Di beberapa media sosial ada yang mengatakan Roma Irama tobat, Roma Irama menangis minta ampun. Ternyata sudah diklarifikasi bahwa Bang Haji sama sekali tetap konsisten dan punya integritas untuk membahas masalah nasab, dan satu barisan yang saya lihat videonya dengan Keiman. Baik, saya langsung boleh silakan nanti langsung silakan. Baik. Oke, saya ingin memberi tambahan sedikit. Ini ingin membocorkan saya. Sebenarnya di spanduk kehadiran Habib itu sebenarnya tidak termasuk yang akan memberi ceramah sebenarnya, Mas Yusuf. Dan informasi dari panitia sebenarnya memang undangan itu siapapun yang mau datang silahkan. Tetapi secara spesifikatif untuk memberikan sambutan sebenarnya tidak ada untuk Habib itu, Mas Yusuf. Bahkan informasinya Habib itu datang karena informasi dari Ustadz Maulana yang selebritis, dai selebritis itu. Dari informasi Ustadz Maulana itu Habib itu datang, dan dalam kapasitas kedatangannya itu kemudian panitia memberi inisiatif atau apa, tidak tahu prosesnya, kemudian Habib itu menyampaikan materi yang disampaikan oleh Bang Haji, menyampaikan lebih dulu, baru kemudian adalah Bang Haji. Nah, tetapi memang tidak ada rencana dari panitia mengundang Habib itu, Mas Yusuf, di acara itu. Dan panitia sendiri terkejut kok ada Habib datang, dan ketemu telisik, ternyata memang kedatangan Habib itu ada informasi dari Ustadz Maulana, tetapi memang kehadiran itu tidak ditolak karena memang acara itu acara untuk umum, siapapun dari
kalangan yang ingin datang akan disambut dengan baik karena memang itu acara-acara kegiatan dakwah untuk umum, Mas Yusuf. Tetapi secara spesifik undangan untuk Habib sebenarnya tidak ada, Mas Yusuf. Terima kasih. Oke, baik. Dalam klarifikasinya memang Bang Haji mengatakan bahwa kaget. Pertama dia undangan ada Habib, kemudian juga yang kekagetan kedua ketika Habib itu ternyata adalah teman lamanya. Yang kedua, ketika Bang Haji menangis, sebetulnya menangisi kerendahan dirinya, bahwa menciptakan lagu, banyak sekali lagu yang viral, sehingga dia mengintrospeksi dirinya. Apakah benar ini adalah karya lagu itu karya Bang Haji? Sehingga Bang Haji betul-betul menangis di situ, merasa terharu bahwa lagunya begitu dahsyat. Baik.